Waqala, maka sahabat Anas mengatakan, lam yablugh dzalik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai demikian. Maksudnya apa? Tidak terlalu banyak uban yang tumbuh di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Tetapi apa? Uban yang tumbuh di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berapa lembar saja, hanya berapa biji saja yang itu ada di pelipis matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu khadaba bil khina'i wal katami. Tetapi aku pernah melihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah yang kedua, ya, yang merupakan sahabat kepercayaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pernah menyemir ya rambutnya dengan daun pacar, ya, atau sejenis tumbuhan-tumbuhan yang lainnya untuk memberikan warna merah pada rambut, ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, adapun perkataannya Qatadah kepada Anas, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai hal khasala an istimali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khidab. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya? Ya, pernah menyemir rambutnya. Ya, dan kita itu menyemir, merubah warna rambut, ya, merubah warna uban, entah itu dengan henna, ya, atau dengan katam, yaitu dengan warna pacar, ya. Kemudian qala Anas, maka Anas mengatakan lam yablugh dzalik, ay ma wujida min syaibihi sallallahu alaihi wasallam sayun yasirun jiddan la yablughu an yakhdabahu sahibahu bil khina'i wal katam. Yang mana apa, uban yang tumbuh di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit sekali, walaupun itu di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau meninggal dunia pada umur 63 tahun, ya, 60 tahun. Sekarang saja umur 40 50 sudah mulai kita itu apa, tumbuh uban, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berumur 60 tahun pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang ditumbuhi oleh uban. Makanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyemir rambutnya. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Innama kana syaibuhu sallallahu alaihi wasallam syaiban yasiru fi sudghaihi, ya. Adapun apa, uban tumbuh di tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit sekali juga pada apa? Pelupak matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di alisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat Abu Bakar, ya, beliau itu pernah yaitu merubah ubannya menggunakan warna yang lainnya, ya, menggunakan yaitu warna yang lainnya, tetapi apa, tidak boleh menggunakan warna hitam. Taib, hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang sahih. An Anasin, bersumber dari sahabat Anas, qala ma adattu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa arba'a asrata sya'ratan bayda'ah. Aku tidak menemukan, ya, lebih banyak uban yang tumbuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga janggutnya, melainkan hanya 14 lembar saja, ya, hanya 14 biji uban saja, ya, di 3 tempat, entah itu di jenggotnya, ya, entah itu yaitu apa di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun mungkin agak kelihatan yaitu di apa, di alisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadis, dan pada hadis ini sahabat Anas radhiyallahu taala anhu memberikan kabar kepada kita bahwasanya uban yang tumbuh di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jenggotnya adalah sangat sedikit sekali, ya. Dan ini menunjukkan ayyuhal ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum, ini juga memberikan penjelasan kepada kita. Karena apa, banyak pada zaman sekarang orang yang dia itu apa, mengaku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengaku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita tanya bagaimana ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ciri-ciri itu sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, maka itu adalah benar. Karena apa? Karena syaitan itu tidak mampu
menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi-mimpi kita. Ya, tidak mampu. Karena apa? Di dalam kita bermimpi kadangkala syaitan ya memberikan penyerupaan. Ya, kita bermimpi seseorang, tetapi apa, orang itu mungkin namanya si Fulan Ahmad. Ya, tetapi apa, memiliki bentuk yang berbeda. Karena apa? Syaitan itu tidak mampu menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hadis yang lainnya yang mana sahabat Anas mengatakan, tawaffahullah wa laisa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada uban di kepala dan jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 20 helai saja. Ya, ini hadis yang lainnya. Ini menunjukkan saking sedikitnya uban yang tumbuh di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau itu berumur lebih dari 60 tahun. Ya. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang sahih. An Simak ibnu Harbin, ya, qala sami'tu Jabir ibnu Samurah. Aku mendengar dari Jabir ibnu Samurah, wa qad su'ila an saybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku bertanya tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Jabir ibnu Samurah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu saybun. Ya, tatkala aku itu meminyaki rambut kepada kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak terlihat sedikit pun uban. Ya, maka tidak terlihat uban yang tumbuh di rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza lam yadhanu ru'ya minhu, tetapi ketika beliau tidak meminyaki rambutnya, maka kelihatan sedikit ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan minyak rambut, ya, karena saking rapinya, itu apa, uban yang sedikit itu tertutup dengan rambut yang berwarna hitam. Ya, tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminyaki rambutnya, maka yaitu kelihatan sedikit dari yaitu ubannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya hadis yang sahih pula. An Abdullah ibni Umar, dari sahabat Abdullah ibni Umar, innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda'a. Sesungguhnya jumlah uban yang ada pada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira hanya 20 helai rambut saja, ya. Tidak perlu kita jelaskan banyak. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Ibnu Abbasin, bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad sibta, sungguh engkau telah beruban. Ya, sungguh engkau telah beruban. Qala sayyabatni Hudun, ya, wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza samsu kuwirat. Ya, yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud dan surat Al-Waqi'ah dan surat Al-Mursalat dan surat yaitu amma yatasaalun wa idza samsu kuwirat. Ya. Bagaimana penjelasannya? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, asy-syahidu minal hadzal hadis, yang menjadikan penjelas, ya, dari hadis ini perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyabatni Hudun wa akhwatuha, ya, yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud, wal Waqiah dan Mursalat dan yang lainnya. Ai akhwatuha min suratil Quran allati fihi dzikru akhwalil yaumil qiyamati wa syada'idihi, yang menjadikan aku beruban itu memikirkan tentang kejadian-kejadian yang mengerikan nanti pada hari kiamat. Ya, beliau itu tahu bahwasanya hari kiamat adalah hari yang sangat mencekam sekali. Ya, hari di mana manusia yaitu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat adalah penduduk yang paling jelek.
Ya, karena apa? Di situ Al-Qur'an tidaklah dibaca lagi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah disebut lagi, hanya mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah saja. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia itu hidup pada hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Ya, dan pada hari kiamat tandanya yang paling besar adalah kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat yaitu apa? Ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan merajalela di mana-mana. Ya. Ini pentingnya kita ayyuhal ikhwatu wal akhwat, azanallahu wa iyyakum. Pentingnya kita berpegang teguh di atas sunnah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kita itu berpegang teguh di atas sunnah. Berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh ya kita itu terjun di dalam fitnah-fitnah yang ada. Karena apa? Fitnah akhir zaman adalah fitnah yang besar sekali. Ya, makanya apa? Kita di dalam salat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil dajjal. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari api neraka, azab Allah Subhanahu wa taala yang paling pedih. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, dan aku juga berlindung kepadamu dari fitnah yaitu apa? Dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzaqtarabaz zaman, jika hari kiamat itu semakin dekat, ya, maka apa? Rufi'a bihal ilm, ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wantasara bihal jahal, dan juga kebodohan itu akan semakin merajalela. Wa kasurat fihal had'u, dan pembunuhan itu akan di mana-mana. Dan itu terjadi pada zaman sekarang. Ya, pada zaman sekarang orang yang dia itu belajar semakin sedikit. Orang yang dia itu mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai seorang yang alim, ya, itu semakin banyak. Mereka menyampaikan ilmu bukan berdasarkan dengan Al-Qur'an. Mereka menyampaikan ilmu bukan berdasarkan dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Mereka menyampaikan ilmu dari apa? Dari akalnya. Karena akal manusia tidak akan sampai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh akan bahaya ketika kita itu menyampaikan suatu ilmu bukan berdasarkan dari wahyu. Ya, bukan berdasarkan dari Al-Qur'an, bukan berdasarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak pada zaman sekarang ya, yaitu para pengisi kajian. Mereka itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tidaklah relevan pada zaman sekarang. Al-Qur'an tidak bisa kita gunakan pada zaman sekarang. Ya, karena Al-Qur'an itu sudah dahulu kala 1400 tahun yang lalu, sedangkan kita pada zaman sekarang adalah zaman yang modern. Ya, tidak bisa kita mengamalkan Al-Qur'an, ya. Bahkan ada orang mengatakan saking bencinya dengan bangsa Arab, ya, Islam itu hanya untuk bangsa Arab saja, tidak untuk bangsa kita. Ya, tapi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Bahkan Isa alaihi salatu wasalam, nanti ketika beliau itu turun ke dunia untuk membunuh Dajjal, ya, bersama Al-Mahdi, ya, maka apa? Isa alaihi salatu wasalam itu apa? Melakukan syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika turun ke dunia bukan menggunakan syariatnya beliau, syariatnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ya, syariatnya orang-orang Nasara tidak. Tetapi Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu menggunakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang kengeriannya hari kiamat, ya. Fahadhihi suwaril madhkurah fiha wahsun li ahwali dzalikal yaum. Maka surat-surat yang tadi, surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, ya, surat Amma Yatasa'alun, idza syamsu kuwirat, ya, surat At-Takwir, ya, itu mensifati tentang kengerian-kengerian pada hari kiamat. Walidzalika jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lainnya, annahu qala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul aini falyaqra idza syamsu kuwirat.
wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Jika kita itu senang ya memperhatikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Kita pengen tahu bagaimana peristiwa-peristiwa hari kiamat. Seakan-akan kita itu hidup pada hari kiamat. Seakan-akan itu ada di hadapan mata kita. Maka hendaknya kita itu membaca surat At-Takwir. Idza samsu kuwirat, ya. Maka di dalamnya akan menunjukkan bagaimana kejadian-kejadian nanti pada hari kiamat. Wa idza samaa'un fatarat, ya, dan juga surat Al-Infitar, ya. Dan juga surat Al-Insyiqaq wa idza samaa'un syaqqat. Li'anna hadhihi suwar tasifu tilkal ahwali was sadaidil adimah allati sayulqaha an-nasu fi dzalikal yaum. Karena surat-surat itu mensifati kepada kita tentang kengerian-kengerian nanti yang akan terjadi pada hari kiamat, ya. Fasaibul yasir alladhi wujida fi syarihi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lihtimamihi bi umurid dunya. Ya, mungkin di antara kita ada berpikir orang yang dia itu semakin semakin banyak pikiran, maka dia itu akan semakin menua. Ya, semakin keluar ubannya, semakin keriput wajahnya. Ya. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ubannya bukan dikarenakan beliau itu disibukkan memikirkan urusan dunia. Ya. Tetapi beliau yaitu memikirkan kehidupan akhirat. Ya, bal kana ihtimaman li amril akhirah. Tetapi berubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan beliau itu lebih banyak memikirkan urusan akhirat. Memikirkan umatnya nanti. Ya, bagaimana umatku ini? Ya, apakah mereka itu kebanyakan masuk ke dalam neraka ataukah banyak yang masuk surga? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memikirkan umatnya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan bagaimana nanti kengerian-kengerian yang terjadi nanti pada hari kiamat. Amma qauluhu, adapun perkataannya, qad sayyabatni hudun wa akhwatuha, ay anna sababa hadha syab innama huwal ihtimamu bil yaumil akhir. Ya, sebagaimana tadi sebab munculnya uban yang ada pada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu sibuk memikirkan hari akhir. Wa fihi bayanun, dan pada hadis ini dijelaskan li'adzami asaril Quran, tentang bagaimana yaitu manfaatnya kita ketika kita itu membaca Al-Quran. Ya, pada zaman sekarang kita itu banyak disibukkan dengan HP. Ya, pada zaman sekarang kita itu banyak disibukkan dengan membuka internet, ya, membuka YouTube, ya, membuka TikTok, ya, membuka medsos yang lain-lainnya. Ya, kita boleh-boleh saja menggunakan HP. Ya, tetapi kalau kita menggunakan HP untuk membaca Al-Quran, ya, ada aplikasi-aplikasi Al-Quran yang sangat bagus sekali. Kita gunakan untuk streaming, ya, mendengarkan kajian-kajian, ya, mendengarkan radio-radio, ya, membaca kumpulan-kumpulan artikel-artikelnya, kajian-kajian, ya, yaitu yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, maka itu lebih bermanfaat, ya. Apalagi kalau kita itu membaca Al-Quran, memahami maknanya dan kita itu mengamalkannya. Makanya pada zaman sekarang itu banyak sekali, ya, orang yang dia itu hanya menghafalkan Al-Quran saja, ya, tanpa dia itu memahami maknanya, tanpa dia itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa yang paling bermanfaat bagi kita semuanya, ya, bagaimana kita itu membaca Al-Quran, kita itu berpahala. Bagaimana kita menghafalkan Al-Quran, ya, agar kita itu hafal dengan Al-Quran tersebut. Dan bagaimana kita itu bisa yaitu memahami maknanya dan kita mengamalkannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka hendaknya kita itu banyak menuntut ilmu, ya, banyak belajar, banyak mendengarkan kajian-kajian, banyak kita itu mentelaah kitab-kitab, ya, membuka kitab-kitab, sehingga kita itu bisa mengamalkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kibaru manfaatihi liman tadabbarahu, dan sungguh besar manfaatnya bagi orang yang dia itu mentadabburi Al-Quran, ya, manfaat yang sangat besar ketika orang itu mau membaca Al-Quran dan dia itu mau mentadabburi isi dari Al-Quran. Karena kehidupan kita semuanya adalah kehidupan yang sementara. Kalau kita pengen hidup yang baik, hidup yang berbarokah,
Ya, bagaimana kita itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faman tadabbara al-Qur'ana haqqa tadabburihi rabatahu bil yaumil akhir. Maka barang siapa yang dia itu sungguh-sungguh membaca Al-Quran, mentadabburi isi dari Al-Quran, maka hatinya itu akan diingatkan dengan hari akhir. Ya, akan diingatkan dengan hari akhir. Wa sarrafa ihtimamahu wa inayatahu lidzalikal yaumul azim. Dan kita itu akan disibukkan memikirkan tentang kematian kita. Disibukkan dengan terjadinya hari kiamat, ya. Bagaimana ketika kita itu meninggal dunia, apakah kita itu mampu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, ya, siapakah Tuhanmu, ya, siapakah ya nabimu dan apa agamamu. Malaikat tidak akan pernah bertanya kepada kita bagaimana adat kita, ya, bagaimana bahasa kita itu keturunan siapa, apa jabatan kita, ya, bagaimana budaya kita, tidak, ya. Tetapi bagaimana yaitu para malaikat, bukankah ketika kita itu mengantarkan jenazah ke dalam kuburan, kita itu selesai dari menguruk kuburan tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sabbit lahu, Allahumma sabbit lahu, ya Allah, tetapkanlah hati dia agar dia itu bisa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat, ya, duna tafwitin li masalihid dunyawiyah. Ya, tetapi apa? Tidak disibukkan dengan mengurus masalah dunia. Ya, memang kita diharuskan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyepelekan masalah dunia juga. Ya. Kita tidak dituntut hanya untuk selalu beribadah saja, tapi kita mengalihkan masalah dunia tidak. Tetapi bagaimana kita yaitu sibuk mengurus akhirat dan kita tidak melupakan urusan dunia juga. Tetapi dunia dengan secukupnya saja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan tentang hak-hakmu di dunia ini, ya. Bahkan ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk menyebar, untuk mencari apa? Rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Jika engkau selesai dari sholat, hendaknya engkau menyebar, entah itu dengan berdagang, ya, dengan yaitu apa, dengan bisnis-bisnis yang lainnya, tetapi kita jangan sampai kita yaitu melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah akhirat itu lebih utama dan itu lebih kekal daripada kehidupan dunia? Walihada kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini disebutkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku itu lebih disibukkan dengan urusan dunia. Ya, ini doa yang harus selalu kita panjatkan. Karena apa? Kehidupan kita di dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Ya, rumah kita yang mewah itu hanya kita tempati sementara. Ya, kita contoh siapa? Istrinya Fir'aun. Ya, yang mana dia itu mukminah, yang dia itu yang bernama Asia, yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia itu hidup dengan suami yang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala memisalkan seorang wanita yang muslimah, ya, yang dia itu hidup dengan raja yang kafir, maka beliau mengatakan Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, buatkanlah aku rumah di surga yang ada di sisimu. Wa hadza yufidu annal insan la ba'sa an yahtamma bid dunyahu wa masalihahu wa ma'asahu wa hajatahu wa hajati auladihi, lakinnal khata'a an tudha ihtimamatuhu dunyawiyah alal amri alladhi khuliqa li ajlihi wa huwa tauhidillahi azza wa jalla. Ya, tetapi dalam hadis ini diperbolehkan bagi manusia itu untuk menyibukkan untuk urusan dunia, tetapi apa secukupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya. Tetapi kesalahan bagi kita ketika kita itu hanya disibukkan dengan urusan dunia, tetapi apa? Kita
yaitu melupakan tentang tujuan kita, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wanastafidu minhu aidan, dan kita bisa mengambil dari hadis yang mulia ini juga, annal Qur'ana tibbun lil qulub, bahwasanya Al-Qur'an adalah obat jiwa kita semuanya. Kita dalam keadaan yang gundah, ya, dalam keadaan yang penuh dengan musibah, maka hendaknya kita itu mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan kita membaca Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an hadza syifaa'un lis-sudur, ya, obat bagi jiwa kita semuanya, ya, obat dari penyakit hati, ya, wa syifaa'un lin-nufus, dan obat untuk jiwa-jiwa kita semuanya. Bahkan apa, orang yang dia itu sakit, ya, salah satu obatnya apa? Dengan diru'yah, dengan dibacakan Al-Qur'an, ya. Kita tidak bisa membantah hal itu, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan ini dengan hawa nafsu. Menyembuhkan orang yang sakit dengan cara diru'yah, ya, dengan meminumkan air zam-zam atau meminumkan air biasa, dibacakan dengan, yaitu dengan diru'yah, ya, dibacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Maka ini salah satu bentuk pengobatan bagi jiwa kita semuanya.